Pernahkah kamu merasa, di tengah begitu banyak orang dia tetap kembali padamu? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang membuatmu berbeda, sehingga tanpa sadar kamu menjadi sosok yang sulit digantikan? Dalam hidup kita sering berpikir bahwa cinta hanya tentang penampilan, kata-kata manis atau perhatian yang berlebihan. Tapi kenyataannya, ada rahasia tersembunyi yang lebih dalam dari semua itu. Sebuah kekuatan tak terlihat yang membuat seseorang merasa nyaman, aman, dan tak sanggup melepaskanmu, meski dunia menawarkan 1000 pilihan lain. Video ini akan membongkar apa yang sebenarnya membuatmu begitu tak tergantikan. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu selalu menuruti semua keinginannya, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat dia sadar, tidak ada yang bisa sepertimu. Bayangkan saat dia mencoba mencari pengganti tapi setiap kali, bayanganmu selalu menghantuinya. Bayangkan saat dia mencoba berpaling, namun justru rasa kehilangan membuatnya semakin takut kehilangannya benar-benar nyata. Dan pada akhirnya dia sadar, hanya kamu yang bisa mengisi ruang kosong itu. Inilah saatnya kamu berhenti meragukan dirimu. Inilah saatnya kamu memahami kekuatan dalam dirimu yang membuatmu tak hanya dicintai, tapi juga dipilih di atas semua orang lain. Tonton video ini sampai habis, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Kenapa dia akan selalu memilihmu bukan orang lain? Nomor 1. Gema keheningan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika seseorang memilih untuk diam, bukan karena mereka tak punya kata-kata, tapi karena mereka tak lagi ingin menghabiskan tenaga untuk didengar oleh telinga yang tak pernah benar-benar mendengarkan. Keheningan dalam bentuknya yang paling dalam, bukan pasif. Ia adalah tindakan aktif yang penuh kesadaran. Dan yang paling mengejutkan, dampaknya bisa seperti ledakan senyap yang menghantam ruang batin orang lain dengan kekuatan yang bahkan kata-kata tak bisa capai. Banyak orang ketika ditinggalkan atau diabaikan merasa terdorong oleh naluri dasar manusia, fight or flight. Sistem saraf simpatik mereka mengambil alih. Mereka bereaksi, mereka mengejar, mereka mengetik pesan panjang, menyusun klarifikasi emosional, mencoba menjelaskan diri kepada orang yang tidak lagi mau mendengar. Secara psikologis, ini disebut attachment protest, respons naluriah saat kita merasa kehilangan koneksi terhadap figur yang pernah memberi rasa aman. Namun ketika kamu memilih diam, kamu tidak sedang membalas atau menghukum. Kamu sedang melepaskan. Dan dalam dunia di mana kebisingan emosional adalah mata uang, diam adalah bentuk kekuasaan yang paling menggetarkan. Karena saat seseorang terbiasa mendapatkan atensi emosional darimu, ketiadaan itu terasa seperti kehampaan yang menggema. Otak mereka, khususnya bagian anterior cingulate cortex yang memproses rasa penolakan sosial, mulai menciptakan narasi sendiri untuk menjelaskan ketidakhadiranmu. Apakah dia sudah tak peduli? Apakah dia bersama orang lain? Apa aku tak sepenting yang kuduga? Yang sebelumnya merasa nyaman dengan eksistensimu, kini terpapar oleh pertanyaan mereka sendiri. Karena manusia cenderung merasa paling gelisah, bukan saat mereka ditolak, tapi saat mereka diabaikan dalam ketidakpastian. Keheninganmu bukan hanya kekosongan, ia adalah cermin. Cermin yang memaksa mereka melihat diri mereka sendiri tanpa gangguan. Awalnya mereka akan bertingkah seolah tidak terpengaruh. Mereka akan tampil biasa saja, seolah tak ada yang berubah. Tapi sistem limbik mereka tahu. Mereka mulai memperhatikan lebih saksama. Mereka mengecek, diam-diam, apakah kamu masih mengikuti mereka. Mereka menanti sinyal kecil darimu, bahkan tanpa sadar. Karena saat kamu berhenti bertindak seperti orang yang perlu dimengerti, kamu mengubah dinamika sepenuhnya. Dan yang paling menakutkan, kamu tidak lagi mudah dibaca. Kamu menjadi teka-teki. Dan bagi pikiran manusia, misteri adalah stimulus kuat yang menuntut penyelesaian. Ini adalah efek psikologis dari ketidakterjangkauan emosional. Kamu tak lagi menjadi seseorang yang selalu ada. Kamu menjadi seseorang yang keberadaannya atau ketidakhadirannya membuat mereka mempertanyakan posisi mereka sendiri dalam ceritamu. Keheningan ini bukan tentang permainan ego. Ini adalah bentuk self-mastery. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan bukan datang dari dominasi atas orang lain, tapi dari kendali atas diri sendiri.
Dan saat kamu bisa duduk dengan tenang di tengah kekacauan emosional, tanpa tergoda untuk bertindak reaktif, kamu sedang menyalakan kekuatan psikologis paling murni, respon yang sadar. Kamu memilih martabat, bukan pengemis atensi. Kamu memilih tenang, bukan dramatis. Dan dari sanalah perubahan nyata dimulai. Karena ketika seseorang yang dulu terbiasa menjadi pusat emosimu, mulai merasa hampa tanpamu, itu bukan tanda bahwa mereka menang. Itu tanda bahwa mereka mulai kehilangan arah. Jika kamu merasakannya sekarang, bukan kebetulan kamu membaca ini. Tulis di komentar, keheninganku bukan pelarian, ini adalah kebangkitan. Dan rasakan bagaimana dunia mulai berubah, bukan karena kamu berbicara lebih keras, tapi karena kamu memilih untuk tidak berbicara sama sekali. Nomor 1, gema keheningan. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika seseorang memilih untuk diam, bukan karena mereka tak punya kata-kata, tapi karena mereka tak lagi ingin menghabiskan tenaga untuk didengar oleh telinga yang tak pernah benar-benar mendengarkan. Keheningan dalam bentuknya yang paling dalam bukan pasif. Ia adalah tindakan aktif yang penuh kesadaran. Dan yang paling mengejutkan, dampaknya bisa seperti ledakan senyap yang menghantam ruang batin orang lain dengan kekuatan yang bahkan kata-kata tak bisa capai. Banyak orang ketika ditinggalkan atau diabaikan merasa terdorong oleh naluri dasar manusia, fight or flight. Sistem saraf simpatik mereka mengambil alih. Mereka bereaksi, mereka mengejar, mereka mengetik pesan panjang, menyusun klarifikasi emosional, mencoba menjelaskan diri kepada orang yang tidak lagi mau mendengar. Secara psikologis, ini disebut attachment protest, respons naluriah saat kita merasa kehilangan koneksi terhadap figur yang pernah memberi rasa aman. Namun ketika kamu memilih diam, kamu tidak sedang membalas atau menghukum, kamu sedang melepaskan. Dan dalam dunia di mana kebisingan emosional adalah mata uang, diam adalah bentuk kekuasaan yang paling menggetarkan. Karena saat seseorang terbiasa mendapatkan atensi emosional darimu, ketiadaan itu terasa seperti kehampaan yang menggema. Otak mereka, khususnya bagian anterior cingulate cortex yang memproses rasa penolakan sosial, mulai menciptakan narasi sendiri untuk menjelaskan ketidakhadiranmu. Apakah dia sudah tak peduli? Apakah dia bersama orang lain? Apa aku tak sepenting yang kuduga? Yang sebelumnya merasa nyaman dengan eksistensimu, kini terpapar oleh pertanyaan mereka sendiri. Karena manusia cenderung merasa paling gelisah, bukan saat mereka ditolak, tapi saat mereka diabaikan dalam ketidakpastian. Keheninganmu bukan hanya kekosongan, ia adalah cermin. Cermin yang memaksa mereka melihat diri mereka sendiri tanpa gangguan. Awalnya mereka akan bertingkah seolah tidak terpengaruh. Mereka akan tampil biasa saja, seolah tak ada yang berubah. Tapi sistem limbik mereka tahu. Mereka mulai memperhatikan lebih saksama. Mereka mengecek, diam-diam, apakah kamu masih mengikuti mereka. Mereka menanti sinyal kecil darimu, bahkan tanpa sadar. Karena saat kamu berhenti bertindak seperti orang yang perlu dimengerti, kamu mengubah dinamika sepenuhnya. Dan yang paling menakutkan, kamu tidak lagi mudah dibaca. Kamu menjadi teka-teki. Dan bagi pikiran manusia, misteri adalah stimulus kuat yang menuntut penyelesaian. Ini adalah efek psikologis dari ketidakterjangkauan emosional. Kamu tak lagi menjadi seseorang yang selalu ada. Kamu menjadi seseorang yang keberadaannya atau ketidakhadirannya membuat mereka mempertanyakan posisi mereka sendiri dalam ceritamu. Keheningan ini bukan tentang permainan ego. Ini adalah bentuk self-mastery. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan bukan datang dari dominasi atas orang lain, tapi dari kendali atas diri sendiri. Dan saat kamu bisa duduk dengan tenang di tengah kekacauan emosional, tanpa tergoda untuk bertindak reaktif, kamu sedang menyalakan kekuatan psikologis paling murni, respon yang sadar. Kamu memilih martabat, bukan pengemis atensi. Kamu memilih tenang, bukan dramatis. Dan dari sanalah perubahan nyata dimulai. Karena ketika seseorang yang dulu terbiasa menjadi pusat emosimu, mulai merasa hampa tanpamu, itu bukan tanda bahwa mereka menang. Itu tanda bahwa mereka mulai kehilangan arah. Jika kamu merasakannya sekarang, bukan kebetulan kamu membaca ini. Tulis di komentar, keheninganku bukan pelarian, ini adalah kebangkitan. Dan rasakan bagaimana dunia mulai berubah, bukan karena kamu berbicara lebih keras,
tapi karena kamu memilih untuk tidak berbicara sama sekali. Nomor 2, permainan psikologis yang tak terduga. Mereka pikir mereka tahu bagaimana ini akan berjalan. Mereka yakin akan responsmu karena selama ini pola itu berulang. Saat mereka menjauh, kamu mengejar. Saat mereka menjadi dingin, kamu mencairkannya dengan permintaan maaf dan penjelasan. Begitulah biasanya. Begitulah yang terjadi dengan banyak orang. Mereka yang takut ditinggalkan, yang rela mengorbankan harga diri demi sekilas validasi. Tapi tidak kali ini. Tidak denganmu. Karena kali ini, kamu tidak terguncang. Kamu tidak terjatuh dalam perangkap reaktif. Kamu tidak menjelaskan, tidak mengemis pengertian, tidak mencoba menambal narasi yang sudah retak. Sebaliknya, kamu diam. Kamu menarik diri. Dan kamu membiarkan mereka sendirian, bersama pikirannya sendiri. Disinilah perubahan terjadi. Sebuah pergeseran psikologis yang mereka tidak lihat datang. Kamu, secara sadar atau tidak, memperkenalkan sesuatu yang dalam psikologi disebut pattern interrupt, gangguan pola. Otak manusia bekerja melalui ekspektasi dan kebiasaan. Mereka membentuk skrip sosial di kepala. Kalau aku menarik diri, mereka pasti akan mengejarku. Tapi kamu tidak mengejar, dan skrip itu tiba-tiba tidak relevan. Ketika ekspektasi emosional tidak terpenuhi, otak memasuki mode error correction. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak merespons seperti biasa? Apakah aku kehilangan nilainya? Apakah dia tidak peduli lagi? Apakah semua ini salah baca? Sistem limbik mereka, pusat emosi dan koneksi, mulai aktif mencari makna. Dan inilah saat krisis identitas relasional terjadi. Mereka tidak lagi merasa memegang kendali. Tapi kamu tidak sedang memainkan permainan manipulasi. Kamu tidak menghilang demi memicu rasa bersalah atau mengejar perhatian. Kamu hanya memilih untuk tidak menyerahkan kendali emosionalmu lagi. Kamu memilih tenang, bukan karena lelah, tapi karena sadar. Karena kamu memahami, dalam dunia yang terus bising, orang yang mampu diam dengan mantap memiliki kekuatan yang langka. Ketika kamu berhenti menjadikan mereka pusat gravitasi emosimu, sesuatu dalam mereka berubah. Bukan hanya karena mereka kehilangan validasi darimu, tapi karena mereka mulai mempertanyakan kenapa validasi darimu begitu berarti bagi mereka. Inilah paradoks psikologis dalam daya tarik. Kita seringkali menginginkan yang tidak mudah dimiliki, yang tak sepenuhnya bisa dipahami. Ketika kamu menjadi variabel, bukan konstanta, kamu jadi misteri. Dan bagi otak manusia, misteri adalah dorongan kuat untuk eksplorasi dan perhatian. Mereka mulai membayangkan percakapan yang tak pernah terjadi. Mereka memutar ulang momen-momen sederhana yang dulu mereka anggap biasa. Dan secara bawah sadar, mereka mulai menciptakan makna dari keheninganmu. Karena pikiran manusia membenci ruang hampa. Ketika tidak ada penutupan yang diberikan, otak mereka terus mencari. Dan dalam proses itu, mereka mulai melihat nilai yang dulu mereka abaikan. Bukan karena kamu membuat mereka merasa kehilangan, tapi karena kamu berhenti membuktikan bahwa kamu layak untuk tetap dimiliki. Keputusanmu untuk tidak menjelaskan nilai dirimu bukanlah tindakan pasif. Itu adalah bentuk penguasaan emosi yang sangat tinggi. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu memilih kedamaian dibanding permainan emosi yang melelahkan. Kamu tidak menarik diri untuk menghindar, tapi untuk pulih. Dan inilah kebenaran paling tenang yang sering diabaikan. Terkadang, tidak menjelaskan adalah penjelasan paling dalam. Terkadang tidak mengejar adalah bentuk cinta tertinggi kepada dirimu sendiri. Jika kamu merasa ini sedang kamu alami atau pernah terjadi padamu, tulis di komentar. Aku memilih tenang bukan karena menyerah, tapi karena aku akhirnya bangkit. Biarkan dunia melihat bahwa kamu bukan lagi bagian dari permainan yang sama. Kamu telah naik level dan sekarang kamu yang menulis naskahnya. Nomor 3, penolakan adalah pengalihan. Mereka berkata itu sudah berakhir. Entah melalui pesan singkat yang dingin, tatapan kosong yang enggan menjelaskan, atau mungkin hanya melalui keheningan yang perlahan tumbuh dan menjadi jurang. Dan meskipun kata-katanya sederhana, efeknya tidak. Rasanya seperti sesuatu merobek dadamu dari dalam. Tubuhmu bereaksi duluan, dada sesak, napas berat, dan ada lubang aneh di perut yang tak bisa dijelaskan. Itulah luka yang tidak tampak,
tapi terasa begitu nyata. Penolakan menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia, rasa aman, keterikatan, dan identitas. Otak kita, terutama bagian anterior cingulate cortex, yang juga memproses rasa sakit fisik, tidak membedakan secara signifikan antara sakit karena kehilangan emosional dan luka tubuh. Maka tak heran, saat seseorang menolakmu, rasanya seperti ditabrak sesuatu yang tak terlihat. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada pintu. Dan stoicisme, filsafat yang telah membantu banyak jiwa bertahan dalam badai kehidupan, mengajarkan bahwa hal terpenting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Penolakan dalam kerangka ini bukanlah akhir. Ia adalah pengalihan. Ia adalah jalan yang secara brutal, tanpa basa-basi, mendorongmu keluar dari jalan yang sebenarnya bukan milikmu, dan memaksamu melihat kembali dirimu sendiri. Kamu mengira kamu ditinggalkan. Tapi bagaimana jika kamu sebenarnya dibebaskan? Kamu mengira mereka adalah kedamaianmu. Tapi bagaimana jika mereka justru adalah distraksi terbesarmu dari pertumbuhanmu sendiri? Rasa sakit itu tidak bisa dipungkiri. Patah hati adalah trauma mikro yang memicu mekanisme pertahanan otak. Keraguan, overthinking, rasa tak layak. Tapi justru dalam reruntuhan inilah ruang tercipta. Reruntuhan itu adalah lahan kosong tempat kamu bisa membangun ulang dirimu, lebih kuat, lebih jujur, lebih utuh. Karena kita tidak membentuk karakter dalam kenyamanan. Kita membentuk karakter ketika dunia runtuh, dan kita tetap memilih berdiri. Ketika suara di kepala ingin merangkak kembali, tapi kita justru berjalan maju. Penolakan mencopot topeng ilusi. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar melihatmu, dan siapa yang hanya mencintai versi idealis yang mereka bentuk di kepala mereka. Dan yang lebih penting, ia membuka matamu pada kenyataan bahwa kamu tak perlu memohon untuk dimengerti. Kamu tak lagi bersedia menjelaskan nilai dirimu kepada mereka yang tidak berusaha memahami. Inilah titik balik. Disinilah hati yang remuk bukan menjadi alasan untuk hancur, tapi menjadi bahan bakar untuk bangkit. Saat kamu berhenti mencoba mendapat mereka kembali, dan mulai mendapatkan dirimu kembali. Bukan hanya secara retoris, tapi dalam tindakan. Kamu mulai tidur lebih teratur, tubuhmu mulai bergerak lagi, kamu mulai menulis, membaca, berlari, membangun. Bukan demi membuktikan apapun, tapi karena kamu sadar kamu pantas untuk menjadi utuh kembali, dengan atau tanpa mereka. Mereka pikir mereka menolakmu, tapi yang sebenarnya terjadi, mereka melepaskan versi dirimu yang dulu selalu butuh validasi. Dan versi yang muncul dari reruntuhan itu, versi itulah yang akan jadi tak tergoyahkan. Jika kamu pernah merasakan ini, atau sedang melaluinya sekarang, biarkan kesadaran ini menuntunmu. Aku bukan ditolak, aku diarahkan kembali kepada diriku sendiri. Tulis di komentar jika kamu merasakannya. Dan ingat, kekuatanmu bukan lahir dari tidak pernah jatuh, tapi dari selalu memilih untuk berdiri kembali, satu langkah demi satu keutuhan. Nomor 4. Beratnya penyesalan dan diam yang menghantui. Mereka pikir pergi akan mudah. Mungkin mereka membayangkan kamu akan merana sebentar, mengirim pesan yang tak dijawab, atau merangkak kembali demi secuil penjelasan. Mereka berharap skenarionya berakhir seperti biasanya. Kamu patah, mereka bebas. Tapi ada satu hal yang mereka tidak perhitungkan, keheninganmu. Bukan keheningan yang pasrah, tapi keheningan yang sadar. Jenis keheningan yang berkata dengan elegan, namun tegas, "Aku mendengarmu, tapi aku tidak lagi berkewajiban menjawabmu." Keheningan seperti ini tidak memudar. Ia bukan sekadar jeda, tetapi gema yang memantul di lorong pikiran mereka. Dan dari perspektif psikologis, inilah letak kekuatannya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mencari closure, penutupan emosional. Ketika kita kehilangan sesuatu tanpa penjelasan yang memuaskan, otak akan terus memutar ulang peristiwa, mencoba menafsirkan apa yang terjadi, menciptakan narasi baru untuk mengisi kekosongan. Ini disebut efek Zeigarnik, sebuah kecenderungan psikologis untuk mengingat tugas yang belum selesai atau hubungan yang belum mendapat penutupan. Dan disinilah keheninganmu bekerja bukan sebagai senjata, tapi sebagai cermin yang memantulkan kembali kepada mereka apa yang sebenarnya mereka buang. Awalnya, mungkin mereka merasa bebas.
merdeka, seperti telah membuat keputusan yang benar,